Hai guys, kembali lagi di YouTube channel kami Farmakio Salut, di mana kami akan membahas dunia farmasi dan kesehatan. Nah, materi yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai hipersensitivitas. Apa itu hipersensitivitas? Hipersensitivitas adalah reaksi imun berlebihan, di mana reaksi ini tidak diinginkan karena dapat merusak sel dan jaringan. Bahkan, pada penderita hipersensitivitas, terjadi inflamasi yang sangat berlebihan dan dapat memicu penyakit autoimun. Hipersensitivitas dapat terjadi dalam dua kondisi. Kondisi pertama, hipersensitivitas itu dapat dipicu oleh antigen asing seperti bakteri, virus, serbuk sari, dan berbagai antigen asing lain. Antigen yang masuk ke dalam tubuh ini dapat menyebabkan reaksi imun yang tidak terkontrol, sehingga menyebabkan kerusakan jaringan di sekitar jaringan yang terpapar oleh antigen tersebut. Respon kedua yaitu hipersensitivitas yang dipicu oleh self-antigen. Self-antigen itu adalah antigen yang berasal dari dalam tubuh, seperti sel darah merah dan berbagai protein lain yang berada di dalam tubuh. Hipersensitivitas ini terjadi karena kegagalan self-tolerance, yaitu kemampuan dari sistem imun untuk mengenal antigen yang berasal dari dalam tubuh. Akibatnya adalah penyakit autoimun. Hipersensitivitas dibagi menjadi 4 tipe. Tipe yang pertama adalah hipersensitivitas tipe 1 atau immediate hypersensitivity. Yang kedua, hipersensitivitas tipe 2 atau antibody mediated. Kemudian hipersensitivitas tipe 3 atau immune complex mediated. Dan hipersensitivitas tipe 4 atau T-cells mediated. Nah, pembagian ini didasarkan pada mekanisme yang bertanggung jawab atas terjadinya hipersensitivitas tersebut. Pada video kali ini, kita akan membahas hipersensitivitas tipe 1. Yang pertama adalah hipersensitivitas tipe 1. Tipe ini juga disebut dengan immediate hypersensitivity. Disebut immediate atau segera karena reaksi ini berlangsung cepat, bahkan timbul dalam hitungan menit setelah terpapar oleh antigen. Hipersensitivitas tipe 1 dimediasi oleh imunoglobulin E atau yang dikenal dengan IgE. IgE memiliki struktur seperti bentuk Y, di mana pada dua bagian atas berfungsi untuk mengikat antigen, sedangkan bagian bawahnya berfungsi untuk mengikat pada reseptor efektor. IgE merupakan penyebab sebagian besar dari alergi. Antigen yang menyebabkan alergi disebut alergen. Contoh dari alergen yaitu dapat berupa makanan, obat, debu, jamur, dan serbuk sari. Salah satu penyakit yang berhubungan dengan hipersensitivitas tipe 1 adalah penyakit asma. Alergen seperti debu, asap, atau serbuk sari dapat masuk ke dalam saluran pernapasan, di mana pada saluran pernapasan terdapat membran mukosa. Nah, alergen dapat masuk ke tubuh melalui membran mukosa ini. Namun, di dalam tubuh terdapat sel dendritik. Sel dendritik ini kemudian akan menangkap alergen dan menuju ke kelenjar getah bening terdekat untuk mempresentasikan alergen ini kepada sel T naif. Akibatnya, sel T naif akan berdiferensiasi menjadi sel T helper 2. Kemudian sel T helper 2 ini akan menghasilkan suatu sitokin yang disebut dengan interleukin 4. Interleukin 4 ini akan berikatan pada reseptor permukaan sel B plasma, sehingga sel B plasma menghasilkan antibodi, yaitu IgE. IgE akan berikatan dengan Fc epsilon R1, yaitu reseptor spesifik terhadap IgE yang berada pada permukaan sel mast. Terbentuknya kompleks IgE dan sel mast ini disebut dengan sensitisasi. Kompleks IgE dan sel mast akan disimpan di dalam tubuh, di mana kompleks ini siap teraktivasi kapanpun saat alergen berikutnya datang atau masuk ke dalam tubuh. Kemudian, kompleks IgE dan sel mast yang telah tersensitisasi akan teraktivasi jika suatu saat alergen yang sama masuk ke dalam tubuh. Alergen akan menempel pada kompleks IgE dan sel mast. Akibatnya,
sel emas yang teraktivasi akan terdegranulasi atau pecah. Pecahnya sel emas ini mengeluarkan berbagai molekul proinflamasi yang dikenal sebagai mediator. Salah satu mediator utama yang dilepaskan adalah histamin. Histamin akan berikatan pada reseptor H1 di sekitar saluran pernapasan. Hal ini menyebabkan otot polos di sekitar bronkus berkontraksi, sehingga menyempit. Akibatnya, penderita asma akan sulit bernapas. Selain itu, ikatan histamin dengan reseptor H1 juga akan menyebabkan pelebaran pembuluh darah dan peningkatan permeabilitas dinding pembuluh darah. Sehingga cairan dalam pembuluh darah akan bocor dan masuk ke interstisium, yaitu ruang antar sel. Hal ini menyebabkan edema atau pembengkakan dan urtikaria atau gatal-gatal. Selain histamin, ada juga mediator yaitu prostaglandin 2. Prostaglandin 2 ini menyebabkan bronkospasme dan peningkatan sekresi mukus. Kemudian ada leukotrien. Leukotrien ini menyebabkan bronkospasme dan menarik neutrofil, eosinofil, dan monosit. Hal ini menyebabkan inflamasi yang terjadi akan semakin parah. Pada penderita hipersensitivitas tipe 1 dapat terjadi dua reaksi, yaitu reaksi lokal dan reaksi sistemik. Salah satu contoh reaksi lokal yaitu rinitis alergi, di mana penderitanya akan merasakan ketidaknyamanan pada bagian hidung. Biasanya sih ditandai dengan bersin-bersin dan pilek. Kemudian bisa juga urtikaria, yaitu kelainan pada kulit, di mana kulitnya akan menjadi kemerahan, bengkak, dan terasa sangat gatal. Pada reaksi sistemik, salah satu contohnya adalah penderita shock anafilaktik, yaitu reaksi alergi berat. Sehingga penderita shock anafilaktik membutuhkan pertolongan medis yang cepat karena dapat membahayakan nyawanya. Reaksi lokal dapat diatasi dengan obat-obatan seperti antihistamin, contohnya CTM atau chlorpheniramine maleat dan cetirizine. Dapat juga diatasi dengan obat-obatan kortikosteroid seperti methylprednison dan dexamethasone. Kemudian antileukotrien juga dapat digunakan seperti Zafirlukaz dan Montelukaz. Sedangkan pada reaksi sistemik dapat menggunakan injeksi epinefrin. Sekian untuk video kali ini, semoga teman-teman bisa memahaminya, dan nantikan video selanjutnya. Jika kalian suka videonya, jangan lupa klik tombol like, atau jika kalian ingin melihat video lainnya, klik tombol subscribe.